Pertempuran Ambarawa berlangsung pada tanggal 20 Oktober 1945 hingga 15 Desember 1945 yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Ada Kolonel Sudirman, perannya sebagai pemimpin pasukan menggunakan taktik supit urang. Yang kedua ada Letkol Isdiman, perannya sebagai perwira tentara keamanan rakyat. Yang ketiga ada Letkol Gatot Soebroto, perannya sebagai ahli siasat yang penuh empati. Yang keempat ada Kolonel GPH Lijatikusumo, perannya sebagai komandan divisi 4. Yang kelima ada Letkol Sarbini Martodiharjo, perannya sebagai pemimpin pasukan resimen Pusat Kedu. Latar belakang peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang. Pada 20 Oktober 1945, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Bethel. Mereka juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interniran sekutu atau APW yang berada di Ambarawa dan Magelang. Tetapi ternyata mereka dibonceng oleh orang-orang NICA atau Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda. Pada 26 Oktober 1945, insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan tentara Inggris. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut, tercapai sebuah kesepakatan antara lain. Pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukan di Magelang untuk melakukan kewajiban melindungi dan mengurus evakuasi APW. Inggris juga akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesepakatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut dipergunakan Inggris untuk menambah jumlah pasukan yang berada di Magelang. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan tujuan mengurus para tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini sendiri diboncengi oleh Nika. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika tiba di Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan ini bahkan dipenjatai sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan. Insiden bersenjata akhirnya dimulai di kota Magelang hingga akhirnya terjadi pertempuran di Magelang. Tepatnya, tentara sekutu mulai bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan menciptakan kekacauan. Akibat peristiwa ini, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol Sarbini Martodiharjo mengadakan berbagai pengajaran kepada mereka. Koordinasi yang diadakan oleh komando-komando sektor untuk diadakan pengepungan terhadap para musuh kian ketat. Siasat yang diterapkan diantaranya adalah serangan pendadakan serentak di bawah semua sektor. Pada 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara suku. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Pada 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pada tanggal 23 November 1945, saat matahari mulai terbit, dimulailah tragedi tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang pada akhirnya bertahan di komplek gereja serta berkop Belanda di Jalan Margo Agueng. Pasukan TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, Kartosuro bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang, pasukan TKR dan divisi V Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androngi melakukan serangan fajar dengan tujuan memukul mundur pasukan sekutu yang berkedudukan di desa Pingit. Pasukan Imam Androngi berhasil menduduki desa Pingit dan merebut desa-desa sekitarnya. Kemudian disusul 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 dipimpin oleh Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Pada tanggal 26 November 1945,
pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto, yaitu Letkol Isdiman, gugur. Setelah mengetahui Istiman gugur, maka pimpinan pasukan TKR Purwokerto, Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman semakin menambah semangat tempat TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik perang supit urang. Taktik ini segera diterapkan agar musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Sejak saat itu, pimpinan pasukan TKR Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR pada 5 Desember 1945. Musuh terusir dari desa Banyu yang merupakan garis pertahanan yang terdepan. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang merasa kedudukan terjepit berusaha keras untuk melakukan pertempuran. Pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Dengan kemenangan ini, nama Sudirman semakin populer sebagai komandan dan pimpinan TKR. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat, yaitu pasukan TKR dan rakyat yang menolak kembalinya penjajah di bumi pertiwi Indonesia. Dampak negatif pertempuran Ambarawa. Seperti pertempuran lain pasca kemerdekaan, perlawanan ini juga mengakibatkan hilangnya nyawa, terutama dari pihak Indonesia. Gugurnya Letkol Isdiman Suryokusumo akibat serangan dari pesawat Mustang. Ia terkena luka di bagian paha. Lalu dalam perjalanan menuju rumah sakit, beliau wafat. Letnan Kolonel Isdiman merupakan salah satu orang kepercayaan Kolonel Sudirman saat itu. Keamanan rakyat atau penduduk setempat Ambarawa dan Magelang terancam, bahkan mengakibatkan penduduk sipil meninggal. Aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial di wilayah pertempuran terhenti. Dan dampak positif pertempuran Ambarawa, kekalahan pasukan sekutu menciutkan nyali pihak Belanda. Kekuatan mereka melemah, kemudian semakin terdesak di wilayah Indonesia. Pasukan militer dan perjuangan rakyat Indonesia berhasil memukul mundur pihak sekutu, serta NICA ke Semarang. Wilayah kedaulatan Indonesia berhasil direbut kembali. Keberhasilan pertempuran yang berlangsung di Ambarawa membuat semangat juang di daerah lain semakin berkobar. Pertempuran berakhir dengan kemenangan gemilang dari TKR. Benteng pertahanan sekutu yang tangguh berhasil direbut pasukan TKR. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan keberhasilan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk Monumen Palangan Ambarawa.